Perkenalkan, nama saya Adrian Ekman Nugraha dari kelas 11 TKJJ. Materi yang ingin saya presentasikan kali ini adalah Badan Standarisasi Dunia. Tujuan Badan Standarisasi Dunia. Badan Standarisasi Nasional akan memberikan standar-standar nasional untuk setiap organisasi atau perusahaan di pasar domestik. Namun, apabila perusahaan atau organisasi tersebut melakukan aktivitas dengan skala internasional, maka standar ISO akan diterapkan. Dalam konteks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perusahaan atau organisasi yang melakukan kerjasama atau kompetisi secara global harus mengukur kredibilitasnya sesuai standar ISO, bukan standar dari Badan Standarisasi Nasional. Ada beberapa organisasi di dunia, antara lain ITU, International Telecommunication Union, badan khusus PBB yang bertanggung jawab di dalam bidang telekomunikasi. Organisasi standar bidang teknologi informasi. ISO berperan dalam standar dan protokol komunikasi data. Yang kedua, IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektroteknologi. Yang ketiga ada IEEE, adalah organisasi profesi yang terdiri dari para ahli bidang teknik yang mempromosikan pengembangan berbagai standar atau mempercepat teknologi baru dalam industri dan teknik atau energi. Yang keempat ada ISEO, organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan atau menentukan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Yang kelima ada NSI, American National Standard Institute atau ANSI, adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus Korela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Yang keenam ada ATS, Agnet Trade Association, mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. Yang ketujuh ada CIE, International Communication on Illumination, adalah sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Yang ke-8 ada DISA, Data Interchange Standard Association, merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Yang ke-9 ada ECA, Electronic Component Assemblies and Material Association, forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major. Yang ke-10 ada EIA, Organisasi Perdagangan dan Standar Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dan produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. ECMA atau ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Itu memperoleh namanya saat ini pada tahun 1994 ketika Asosiasi Produsen Komputer Eropa mengubah namanya untuk mencerminkan jangkauan dan aktivitas global organisasi. Yang ke-12 ada ETSI, merupakan organisasi standarisasi independen nirlaba di bidang informasi dan komunikasi. ETSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem, aplikasi, dan layanan berkemampuan TIC yang digunakan secara luas di semua sektor industri dan masyarakat. Yang ke-16 ada FCC, dibentuk dan didirikan dengan berlandaskan Communication
Act of 1934. FCC ini memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai kegiatan telekomunikasi baik di dalam negeri, interstate, maupun juga kepentingan pertelekomunikasian internasional yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam negaranya, yang meliputi pengaturan kegiatan telekomunikasi melalui radio, televisi, satelit, dan kabel. Internet Engineering Task Force adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaan. INCITS, organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi. Sebelumnya dikenal sebagai X3 dan NCITS. NICIT adalah forum pusat AS yang didedikasikan untuk menciptakan standar teknologi. ITI, Dewan Industri Teknologi Informasi, adalah asosiasi perdagangan berbasis di Washington DC yang mewakili perusahaan-perusahaan dan industri teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada CNELEC bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknologi listrik bersama dengan ETSI dan CEN. Ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Yang terakhir ada TIA, Telecommunication Industry Association, suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio private mobile atau biasa yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, premises cabling atau copper maupun fiber, sistem komunikasi mobile, multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. TIA menspesifikasikan subnetwork Dependent Convergence Protocol atau SDNPC untuk paket-paket service GPRS strip 136. Contoh standar TIA 568A strip D. Kemudian ada 7 buah layar OSI beserta fungsi dan kegunaannya. Yang pertama ada physical layer. Layar physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengambilan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, penyelamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control LLC dan lapisan media access control atau MAC. Yang ketiga ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Seperti pada gambar bisa dilihat OSI model. Yang keempat ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses.
acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Yang kelima, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan di layer ini pada protokol name reconnection, NVS, dan SMB. Yang keenam, presentasi layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Yang ketujuh, application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi yang termuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Sekian materi yang saya bawakan mengenai Badan Standarisasi Dunia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.